Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bicarakan tentang hal yang kecil, yaitu sambungan subkuamo kolumner dan zona transformasi serta metaplasia pada serviks. Serviks ini merupakan kanker kedua tersering setelah payudara untuk negara berkembang termasuk Indonesia, dan ini berhubungan dengan aktivitas seksual pada remaja. Ya, remaja lebih sering terjadi awal dari serviks. Untungnya serviks ini mudah diakses dan tentu bisa dievaluasi. Ya. Masalahnya adalah apa yang dievaluasi. Jadi kalau ingin mengevaluasi serviks, ya sambungan subkuamo kolumner dan zona transformasi. Ini terjadi akibat adanya metaplasia. Metaplasia ini nanti akan kita bahas, dan perlu kita ingat bahwa metaplasia adalah predileksi, tempat yang disukai untuk terjadinya kanker serviks. Sebelum kita mulai ke yang lain, kita ulang sedikit tentang anatomi dan histologi serviks. Kita tahu bahwa serviks adalah bagian yang kecil ya di puncak vagina, dan kalau kita lihat secara histologi itu terbagi antara endoserviks dan ektoserviks. Kemudian kalau kita lihat di lebih detail dengan memperbesar gambaran serviks, maka kita akan bisa bedakan mana yang ektoserviks, mana yang endoserviks, dan batas di antara keduanya adalah sambungan subkuamo kolumner. Nah, sambungan subkuamo kolumner ini kalau kita lihat secara histologis di bawah mikroskop akan kita lihat seperti gambaran ini. Yang ke sebelah kanan itu ada gambaran skematis, di bawahnya itu yang gambaran histopatologis juga. Ya. Jadi di situ jelas bahwa ada epitel berlapis gepeng, epitel squamosa, ya, dan ke sebelah kanannya adalah epitel dari endoserviks. Hanya selapis silindris, squamosa berlapis-lapis. Okay. Nah, SSK ini berkembang, ya, berubah sesuai dengan perkembangan alat genitalia interna wanita. Mulai dari ada yang prapubertas, ya. Pada prapubertas ini ada sambungan subkuamo kolumner. Jadi sejak lahir sudah ada SSK itu. Hanya saja tentu kita nggak pernah melakukan in spicolo, jadi kita nggak tahu. Ya, pada prapubertas SSK itu letaknya di muara dari ostium uteri exterum, ya. Nah, dia tetap di sana sampai dia pubertas. Pada pubertas maka uterus, genitalia semuanya berkembang, uterus membesar, termasuk serviks, endoserviks terutama. Sehingga akibat dari pembesaran ini maka serviks seolah-olah merekah gitu. Merekah sehingga subkuamo kolumner junction-nya menjadi keluar. Nah, pada saat ini hanya ada satu subkuamo kolumner junction atau sambungan subkuamo kolumner. Baru setelah itu, setelah pubertas, akan timbul suatu metaplasia, ya. Nah, pada remaja. Pada remaja ini terdapat metaplasia. Jadi si
sambungan ini akan melebar ke mendekati ostium, menutupi kelenjar serviks. Itu oleh proses metaplasia. Jaringan metaplasia yang awalnya adalah jaringan yang imatur, yang fragile dan mudah terluka, kemudian menjadi matang sehingga tidak bisa lagi dibedakan atau sulit dibedakan dari jaringan ektoservik, dan itu berlangsung sampai dia menopause. Setelah menopause, maka sambungan tersebut akan masuk ke dalam, ada retraksi karena serviks menjadi menciut, ya, mengecil, ya, sehingga tidak semua sambungan squamosal bisa diamati. Nah, lokasi kalose ini berubah-ubah, ya, yaitu pada neonatus. Pada neonatus sebetulnya intrauterin, kemudian pada neonatus itu sedikit ada merekah karena ada pengaruh hormon dari ibu, kemudian dia mengecil lagi, dan setelah itu tidak berubah sampai prapubertas, ya. Seperti saya katakan tadi bahwa pada prapubertas ini serviks membesar, kemudian ditutupi oleh metaplasia. Pada dewasa metaplasianya sudah matang, ya, dan dia tidak mudah untuk terjadi trauma di sana, ya. Jadi menopause, serviks menjadi atrofi, dan SSK ini akan masuk ke dalam serviks, kanalis cervicalis. Perubahan pada prapubertas ini, saya katakan bahwa SSK ini akan bergeser keluar, ya, jadi ada eversi sehingga terjadi suatu ektropion di istilah dahulu adalah erosio portiones, padahal di sana tidak ada erosi sama sekali, ya. Dengan demikian maka endoserviknya akan mekar, ya. Endoserviknya yang selapis ini dia akan tidak begitu menutupi warna dari isinya yang banyak darah sehingga warnanya menjadi merah. Luarnya ektoservik ya ada pink gitu. Nah, pada remaja, ya, ada peningkatan keasaman vagina, ya, sehingga ini merangsang, salah satu yang merangsang metaplasia. Metaplasia juga bisa pada laki-laki, ya, bisa karena kateter lama, ya, tapi berbeda pada wanita ini. Metaplasianya adalah yang non keratinizing, pada laki-laki sering yang keratinizing, ya. Nah, akibat dari metaplasia itu maka terjadi SSK yang baru. SSK lama tetap ada, tapi ada SSK baru. Jadi ada dua SSK pada wanita remaja dan selanjutnya, ya, yaitu SSK yang original dan SSK yang baru. Daerah di antara dua SSK ini adalah zona transformasi. Zona transformasi itu ditutupi oleh jaringan metaplasia yang tipis, ya, dan rentan akan trauma. Itu yang menyebabkan bahwa pada anak remaja hubungan seksual makin sering menjadikan infeksi virus, karena trauma ini akan menimbulkan epitelnya retak, ya. Epitel retak ini maka virus dari luar masuk dan menuju ke sel basal. Itulah tempat virus berkembang, ya. Jadi terjadi terutama infeksi ini pada remaja. Nah, metaplasia
akibat dari rangsangan keasaman vagina ini, maka epitelnya akan epitel yang dari yang epitel gaping berlapis ini menuju ke mendekati ostium uteri externum dan menutupi endocervix. Ini suatu hal yang penting untuk kemudian kita amati pada usia selanjutnya. Akibat dari endocervix yang ditutupi oleh epitel baris gaping, maka muara kelenjar dari endocervix akan tertutup. Nah, penutupan ini menimbulkan sekret dari endocervix terbendung, ya, terjadi retensi, dan itu akan bisa kita kenali dengan adanya kista atau ovula naboti. Kista naboti kemudian cairan diserap jadi lebih padat, namanya ovula naboti. Yang dulu dianggap sebagai ovula, telur yang tidak dibuahi dulu, ya, tapi ternyata itu bukan. Nah, ini zona transformasi ini ada SSK yang baru, SSK yang original atau yang lama, yang seringkali pada wanita dewasa susah lagi dikenali. Di jarak diantaranya ada daerah diantaranya ada zona transformasi, ya. Pada zona transformasi ini akan masih tersisa sisa-sisa dari daerah ectocervix, ya. Misalnya ada di samping ovula naboti juga mungkin ada nanti muara dari kelenjar serviks, ada gland opening di situ yang bisa kita amati, terutama kalau kita bisa memakai kolposkop. Pada wanita dewasa, metaplasia ini menyerupai ectocervix, jadi susah untuk dikenali. Akan tapi ciri-ciri dari zona transformasi masih ada. Kita bisa kenali ovula naboti atau kista ovuli, muara kelenjar, atau ada vasodilatasi. Jadi bisa diamati ada pembesaran pembuluh darah yang bercabang-cabang dengan halus, ya. Itu menandakan bahwa di bawahnya ada bendungan. Bendungan itu biasanya karena ada ovula atau kista naboti. Ya, ini zona transformasi, maka pada usia dewasa kita pasti bisa dikenali, ya. Dan untuk mengetahui zona transformasi secara utuh, maka kita harus tahu atau harus bisa mengenali sambungan squama kolomner yang baru. Kalau tidak bisa dikenali semuanya atau dilihat semuanya, maka kita tidak akan bisa menilai zona transformasi secara utuh. Nah, ini kita lihat ada kista naboti dan sambungan squama kolomner, kemudian di dekatnya ada juga opening gland, ya. Terus perubahan pada menopause itu yaitu kita akan menciut atau mengisut atau ada retraksi. Maka kalau kita dilihat dengan in speculo, apalagi kalau kita memakai kolposkop, maka kita seringkali tidak bisa menentukan mana sambungan squama kolomner yang baru, ya. Karena itu maka kita bilang bahwa
temuannya adalah temuan yang tidak memuaskan untuk kolposcopy atau IVA. Kalau demikian, maka kita tidak bisa mengandalkan kolposcopy atau IVA untuk menilai kalau ada kelainan, misalnya ada epitel putih di sini di dekat muara ini, maka kita harus melakukan eksisi yang lebih dalam, misalnya dengan konisasi. Ya. Jadi pada wanita menstruasi kadang-kadang sama sekali ke dalam, kita tidak bisa melihat lagi sambungan squamoglomerular yang lama pun. Ya. Nah, simpulannya bahwa sambungan squamoglomerular ini terbentuk intrauterin. SSK baru, zona transformasi terbentuk setelah pubertas. Jadi sebelum pubertas tidak ada itu yang dinamakan zona transformasi. Kemudian zona transformasi dilapisi oleh jaringan metaplasia yang imatur dan rentan terhadap trauma, terutama pada saat hubungan seksual, dan rentan terhadap infeksi HPV. Zona transformasi pada wanita dewasa itu lebih tebal karena dia udah matang, ya. Jadi jarang menjadi luka saat hubungan seksual. Akan tetapi tetap bahwa di situ adalah tempat predileksinya karena infeksinya sudah terjadi, dan kelainan prakanker apalagi kanker biasanya terjadi setelah sedikitnya 2 tahun dari sejak infeksi HPV. Ya, kalau infeksi pada remaja ya paling cepat pada dewasa muda dia akan mengenai atau terkenal dengan prakanker apalagi dengan kanker. Ya. Pada SSK yang pada wanita menopause, maka traksi ini akan menyulitkan kita mengenal zona transformasi, ya, sehingga percuma kita melakukan bukan percuma barangkali, tapi sedikit gunanya tes IVA dan tes pemeriksaan kolposcopy pada wanita menopause. Ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penanganan lesi prakanker dan kanker serviks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.